Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selis Nurija dengan NIM 859659064, mahasiswa Universitas Terbuka Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktik mengajar di kelas 4, yang tepatnya adalah di SDN Cangkuang 12. Adapun rekan saya yang akan membantu nanti adalah Bu Yeni Yuliati SPD, yang akan menilai pelaksanaan pembelajaran yang saya laksanakan dan yang membantu untuk memegang kamera nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sebelum memulai pelajaran, siapa yang tidak masuk? Siswa ya. Berarti sisanya ada 25. Sudah Ibu bagi menjadi 4 kelompok. Yang kelompok 1 sebelah sini, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Sebelum melanjutkan ke tahap selanjutnya, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Untuk habis, tolong dipersiapkan untuk berdoa bersama. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Dimulai. Semuanya lihat ke depan. Hari ini pembelajarannya bertema keberagaman budaya bangsa. Coba dibaca. Keberagaman budaya bangsa. Di mana pelajaran hari ini terdapat 3 mata pelajaran, yaitu PPKN, IPS, dan Bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran PKN hari ini untuk mengenal jenis-jenis keberagaman yang ada di Indonesia. Sedangkan untuk pelajaran IPS, tujuannya untuk mengenal keberagaman sosial dan juga kearifan lokal yang ada di Indonesia. Dan terakhir, bahasa Indonesia nanti, kalian akan menggali informasi dari warga sekolah tentang keberagaman melalui wawancara. Oke. Jadi tahap pertama pembelajaran adalah bukan bahasa Indonesia, tapi PPKN terlebih dahulu. Ibu akan memberikan teks yang bisa kalian baca yang memuat informasi tentang keberagaman Indonesia. Tolong dibagikan terlebih dahulu. Di sini berapa orang? 6. 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini berapa? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kelompok
bermain memasangkan gambar pada pembelajaran IPS. Dan terakhir nanti kita akan menonton video tentang wawancara sebelum melaksanakan praktik wawancara. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai pembelajaran PKN untuk yang pertama. Semuanya boleh dibaca bersama-sama. Suatu negeri di mana terdapat beberapa. Sudah selesai dibaca? Setelah membaca informasi tadi, sudah ada yang tahu apa itu keberagaman? Boleh diterima? Keberagaman adalah terdapat berbagai perbedaan berfungsi sebagai komponen kesatuan yang khas dan kaya. Yang khas dan kaya. Baik, keberagaman adalah perbedaan yang fungsinya untuk menyatukan. Keberagaman adalah perbedaan yang fungsinya untuk menyatukan. Coba, ada berapa jenis keberagaman yang kalian baca di teks tadi? Boleh, Alfi, ada berapa, Alfi? Apa aja? Suku bangsa dan Suku bangsa dan ras, betul. Yang kedua? agama, Kedua, agama. Ketiga? golongan, Antar golongan, betul. Keempat? jenis kelamin. Jenis kelamin, betul. Itu jenis-jenis keberagaman. Kalau contoh keberagaman agama yang ada di Indonesia apa aja? Boleh, Devina? Betul. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Itu semuanya jenis-jenis keberagaman yang ada di Indonesia. Setelah membaca informasi tadi, boleh dikeluarkan bukunya untuk mengerjakan latihan soal. Jawabannya ada di teks tadi, jadi jangan hilang. Hanya 5 soal saja yang harus kalian jawab. Pertanyaannya akan Ibu bacakan. Nomor 1. Ada berapa jenis? Ada berapa jenis keberagaman di Indonesia? Ada berapa jenis keberagaman yang ada di Indonesia? Nomor 2. Nomor 2. Siap? Siap. Golongan muda dan golongan tua. Golongan muda dan golongan tua termasuk keberagaman jenis titik-titik. Termasuk keberagaman jenis titik-titik. Nomor 3. Siap? Nomor 3. Sebutkan satu alasan. Sebutkan satu alasan mengapa. Sebutkan satu alasan mengapa keberagaman itu penting. Mengapa keberagaman itu penting? Mengapa keberagaman itu penting? Nomor 4.
boleh dikerjakan dengan berdiskusi bersama kelompok masing-masing. Semuanya sudah selesai? Kalau begitu, Ibu minta satu perwakilan masing-masing kelompok untuk maju ke depan dan membawa bukunya. Teman-teman yang lain boleh mendengarkan. Boleh Abi maju satu langkah. Nomor 1 dibacakan jawabannya apa? Nomor 1 soalnya ada berapa jenis keberagaman yang ada di Indonesia? Ada berapa ini Abi? Ada 4 apa aja? Suku, agama, antar golongan, jenis kelamin. Ada yang menjawab berbeda tidak? Semuanya sama? Oke, baik. Nomor 2 soalnya adalah golongan muda dan golongan tua termasuk ke jenis keberagaman apa? Antar golongan. Yang lain menjawab apa? Antar golongan sama? Oke, nomor 3 maju. Mahasiswanya sebutkan satu alasan mengapa keberagaman itu penting. Jawabannya? Inovasi dan kreativitas, perbedaan sudut pandang menghasilkan ide-ide baru dan lebih cemerlang. Oke, mendorong inovasi dan kreativitas. Oke, nomor 4. Apa contoh yang bisa kita lakukan untuk menjaga keberagaman? Apa contohnya? Cara menjaga keberagaman adalah dengan berteman dengan siapa saja, betul? Betul. Oke, yang terakhir nomor 5. Siapa yang menjawab? Suku di Indonesia ada suku apa aja? Ada yang tahu? Suku apa? Sunda. Jawab. Mantap. Apa lagi, ada yang lain? Manado. Apa lagi? Jawab. Jawab. Boleh. Untuk Maluku agama. Suku apa lagi? Ada yang tahu? Banyak ya suku di Indonesia. Suku apa boleh? Suku Asma gitu ya. Oke, makasih yang udah maju, silakan duduk kembali. Karena kalian sudah berhasil menjawab semua pertanyaan, nanti bukunya dikumpulkan oleh ketua kelompok. Alhamdulillah, pembelajaran PKN kita selesai. Selanjutnya pelajaran apa? IPS. Kita beralih ke pelajaran IPS. Setelah pelajaran PKN tadi tentang jenis-jenis keberagaman apa saja, di pelajaran IPS ini kita akan memperdalam kembali keberagaman. Kita akan mengetahui apa saja kearifan lokal yang ada di Indonesia. Kalian nanti akan mengamati gambar-gambar yang ada di depan. Ada dari daerah Padang, Papua, Bali, Kalimantan, Jawa Timur, dan juga Sulawesi. Tugasnya adalah Ibu akan memberikan lembar kerja kosong. Di sini ada tulisan daerah. Kalian harus mencari baju adat, tarian, rumah adat, makanan
Kelompok ini selesai. Kelompok ini selesai. Selesai. Oke. Dapat nilai berapa hari ini? Selamat semuanya. Alhamdulillah pelajaran IPS pun selesai. Boleh dirapikan untuk persiapan pelajaran bahasa Indonesia. Dirapikan dulu ke kelas atas. Alhamdulillah sekarang kita akan memulai kepada pelajaran terakhir yaitu bahasa Indonesia. Kita akan melakukan praktik wawancara dengan warga sekolah untuk mencari tahu tentang keunikan suku bangsa mereka yang berbeda-beda. Tetapi sebelum itu, kita akan menonton video wawancara terlebih dahulu. Dan saat ini saya sudah bersama dengan salah satu relawan dari Wilayah Jaya, yaitu selamat pagi Mas. Mas, langsung saja, bantuan apa saja yang sudah diterima oleh warga di wilayah Jaya? Untuk masalah bantuan kita sudah Coba lihat siapa yang menjadi pewawancara. Yang menjadi pewawancara, yang memakai jas di dia pewawancara itu yang bertanya. Siapa yang menjadi narasumber? Pemakai jas kuning. Narasumber adalah orang yang memberikan informasi. Mari kita lanjutkan. terhadap logistik baik dari pemerintahan maupun pihak swasta langsung kami disediakan melalui dokumen yang ada di posko. Lalu bantuan apa saja yang paling dibutuhkan di wilayah ini? Untuk masalah bantuan saat ini kita sudah mencukupi, tapi tidak merata pembagiannya karena kita masih memprioritaskan lansia dan balita serta orang-orang yang tidak mampu. Hanya itu aja. Ya, lalu kesulitan apa saja yang dihadapi para relawan di sini untuk membantu korban dan juga perempuan? Untuk kesulitan kita pengevakuasian karena keterbatasan alat yang kita punya, kita hanya memiliki satu buah perahu besar yang tidak bisa masuk ke dalam. Sedangkan di wilayah R01 sendiri rumahnya banyak yang ada di dalam-dalam dan itu kesulitan kita dan tidak adanya center pada saat listrik padam. Kesulitannya saat listrik padam tidak ada apa? Kami membutuhkan semacam selimut, untuk saat ini obat-obatan untuk bayi, makanan balita, serta perahu kecil untuk evakuasi yang ada di dalam janggut. Terima kasih Pak atas waktunya. Itu dari informasi yang bisa saya sampaikan dan bisa Anda lihat sendiri. Coba memang merasa jujur. Nah itulah contoh wawancara. Akan menentukan narasumber untuk tiap-tiap kelompok. Kelompok satu akan bertanya kepada Bu Neni. Kelompok dua bertanya kepada saya. Kelompok tiga bertanya kepada Bu Yeni. Kelompok empat akan bertanya kepada Bu Eli. Coba kita mengingat kembali kata-katanya adik sih. A untuk digunakan si kata-katanya apa digunakan untuk menanyakan peristiwa. Kata-katanya di mana untuk menanyakan kata-katanya kapan digunakan untuk siapa digunakan untuk menanyakan kata-katanya mengapa digunakan untuk
bangsa, antar golongan, dan gender. Di mana perbedaan suku contohnya adalah suku Sunda, suku Jawa, dan suku Madura, suku Batak,